pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah mata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat Allah serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah dari Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan kita semua yang hadir pada kegiatan pada hari ini senantiasa mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, yang mana pada pagi hari ini yang akan dipresentasikan oleh Pak Muhammad dalam sebagai SPD, semoga pada kegiatan pagi hari ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kita dapat mengikutinya dengan sebaik mungkin dan dapat berjalan dengan lancar. Olehnya itu, mungkin saya persilakan kepada Bapak Ramadan dalam sebagai SPD untuk menyampaikan presentasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian pengantar dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan saat ini bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para PKS memberikan pengantarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua kita bahagia. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena dengan dia kita bisa sempat hadir di tempat yang ini, di ruangan ini, guna melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pendidik, yaitu melaksanakan kegiatan aktivitas mengajar kita. Jadi pada pagi hari ini teman-teman dan para ibu kepala sekolah, kami dari Guru 5 akan menyampaikan namanya kegiatan diseminasi budaya positif di kelas 5. Ini kami sampaikan sebenarnya di kompel sekolah. Ada kompel sekolahnya secara online. Kompel kita namanya Kasana, komunitas belajar. Pada kesempatan ini kami akan menaikkan budaya positif di sekolah kita. Jadi pertama kami dari sebagai guru penggerak kami mengatakan kepada rekan kami ke sekolah kami, ini logonya bisa singnya sebagai positif, budaya positif, artinya budaya yang bisa diambil di sekolah. Yang kedua, sebelum mulai kami akan melakukan kuis. Yang pertama, ada sebuah keluarga, nanti ini jawabannya yang positif saja, ya, karena budaya yang ada di sini. Ada sebuah keluarga yang memiliki anak lima. Yang pertama sedang mandi. Anak kedua main catur. Anak ketiga sedang menyapu. Anak keempat sedang belajar. Pertanyaannya, anak kelima sedang apa? Rekan-rekan, nah, jadi dari anak pertama, anak kedua sampai anak keempat ini lingkarannya di mana dia? Di mana? Sedang apa dia? Anak kelima sedang apa? Sedang melihat mereka. Hah? Sedang melihat mereka. Kalau sedang melihat yang lagi mandi, main catur, menyapu, belajar. Ya, jadi jawabannya singkat dan jelas adalah anak saya sedang makan bersama keluarga. Jadi sebelumnya mandi, main catur, menyapu, belajar. Jadi mereka aktivitas dalam rumah. Jadi yang kelima mungkin lagi belajar. Jadi anak kelima sedang makan bersama keluarga. Jadi definisinya, karena tidak ada informasi sebelumnya, ada wacana nyatanya. Sebelum awalnya ada wacana, jadi kita anak kelima dapat berasumsi bahwa dia sedang melakukan aktivitas yang biasa dilakukan pada waktu malam hari, jadi atau belajar, waktu apa. Jadi pada waktu malam hari bersama keluarga. Jadi makan malam adalah kegiatan yang umum dilakukan bersama-sama oleh anggota keluarga, sehingga merupakan asumsi yang masuk akal bahwa anak kelima juga sedang makan malam bersama keluarga. Jadi aktivitasnya di malam hari bersama keluarga. Ya, jadi itu hanya sebagai selingan waktu. Jadi berikutnya budaya positif. Jadi budaya positif pertama perubahan paradigma belajar. Jadi perubahannya terhadap di kelas masing-masing. Jadi paradigmanya tentang cara belajarnya bagaimana. Yang kedua, disiplin positif. Jadi disiplin secara positif yang berlaku di sekolah ini, ya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Berarti setiap siswa mempunyai perilaku masing-masing, ya. Jadi kita bagaimana seorang guru bisa memotivasi perilakunya yang serta budaya positifnya. Kedua, yang keempat, kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar siswa apa misalnya. Yang kelima, keyakinan kelas. Maksud di sini keyakinan kelas karena sebelum pelajaran dimulai kita bikin dia keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan kelas ini kesepakatan antara murid dengan guru. Misal sebelum belajar mengucapkan assalamualaikum, atau setelah proses pembelajaran kalau mau keluar kita bikin kesepakatan kelas, ya. Jadi terserah guru dan muridnya bagaimana mereka membuat keyakinan kelas. Nah, posisi kontrol guru dan segitiga tersebut. Jadi segitiga ini jadinya setiap siswa ada pelanggaran, ada apa, dia langsung memberikan teguran. Nanti tegurannya berupa apa? Penguatan. Misalnya penguatan siswa, misalnya melanggar, penguatan apa? Fungsinya kontrol guru adalah fungsi utamanya, ya, dalam budaya positif di sekolah. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Nah, ini tadi silakan Bapak Ibu saling berpasangan tulis, jadi paradigmanya begitu.
dari sedang erat pada dibalik hikmahnya membuatkan para siswa ia melakukan berbicara untuk membuktikannya. Yang kedua, perubahan paradigma belajar ini ada teorinya stimulasi, respon, dan teori kontrol. Jadi teori kontrol segala usaha upaya guru untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perilaku tertentu yang kita inginkan. Jadi fungsi kontrol ya, jadi yang kita inginkan. Lanjut, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi inilah guru mengontrol murid. Semua perbuatan positif, kontrol permukaan bahwa orang dewasa itu memaksa. Lanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma ini? Jadi bila kita ingin membuat pencerahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin berubah lebih besar, mengubah kerangka acuan kita menurut sekitar kita. Jadi inilah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi kontrol yang tadi ya. Terus kebutuhan teori kontrol tentang dunia. Jadi latihnya bagaimana simulasi kontrol, simulasinya ada kita lihat, teori kontrolnya kita lihat juga. Terus inilah bagannya simulasi kontrol dan teori kontrol pada tentang dunia. Berarti tentang dunianya bagaimana? 1, 2, 3, 4 ada perilaku buruk, ada lapisan nomor kita, sistem lain, pemaksaan ada tujuan gagal, model berpindah kalah. Jadi teori kontrolnya pertama semua perilaku memiliki tujuan. Terus hanya ada kontrol, Anda bisa mengontrol kolaborasi dan mulai berpikir. Terus disiplin positif. Jadi apa yang terbayang di mana Anda jika mendengar kata disiplin? Jadi apa benarnya? Oh, disiplin. Ya disiplin adalah aturan yang kita jalankan sesuai dengan aturannya. Adalah disiplin positif. Terus itu adalah budaya kita, makna kita disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seorang itu mendapatkan kepatuhannya sesuai dengan aturan yang berada. Inilah menurut Ki Hajar Dewantara KHD, Bapak tokoh pendidikan kita, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kemerdekaan dimanapun, di sekolah, di rumah, di lingkungan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ya, orang mau sukses disiplin kuat, orang mau jalankan aturan yang bagus disiplin kuat ya. Itu bersifat self-discipline, yaitu kewajiban sikap kerasnya ya. Itulah Ki Hajar Dewantara Pak tokoh kita. Terus disiplin positif, pertama hukuman. Kalau sudah melanggar ada hukuman, ada konsekuensinya, ada restitusinya. Hukuman jadi konsekuensinya apa? Restitusinya adalah istilahnya relatif dari hukuman ibaratnya ya. Terus ini tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku 5. Misalnya orang hukum ada yang mencatat, ada lari keliling lapangan, terus dan seterusnya. Disiplin positif. Jadi agak cepat ya. Disiplin positif, hukuman masih tidak berencana atau tiba-tiba. Itu namanya disiplin positif, berupa fisik maupun psikis. Berikut ini bagannya, hukuman, konsekuensinya, restitusinya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan kita, tindakannya ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Posisinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguat untuk murid dan jangka panjang. Dan seterusnya 3, 4, sampai 5 ya. Terus ini masih lanjutan. Jadi intinya negatif, netral, positif ya. Jadi negatif, netral tidak memilih, positifnya kebalikannya. Itulah intinya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Apa tujuan kita mengadakan motor di jalan harus pakai helm? Kenapa? Jadi seseorang kalau memakai motor, pakai helm di motor hanya untuk misalnya ke jalan
kan ada polisi di sana harus pakai helm. Lain dengan yang pakai helm, wah saya pakai helm itu lindungi diri saya. Jadi motivasinya beda itu. Jadi nggak ada namanya polisi, nggak ada apa, kalau memang dah diri kita itu dengan kita pasti kita pakai. Tapi kalau motivasinya untuk anak polisi, pasti kita nggak pakai helm itu. Kalau nggak ada polisi, kalau polisi baru kita pakai helm. Itulah motivasi kita. Contohnya pakai helm. Jadi 3 motivasi dulu: menghindari kita jangan hukuman, tadi hukuman kalau polisi, mendapat imbalan penghargaan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang percaya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Jadi dari realitas film itu, jadi motivasi perilaku paling banyak dasar perilaku murid kita itu sesuatu apa? Ya, motivasinya apa? Jadi misalnya anak-anak melanggar hukum, misalnya merampas sekolah, atau tidak mengungut sampah, tidak menyapu. Nah, itu motivasinya dari diri murid apa dari anak-anak atas hukuman itu. Misalnya kalau datang tiba-tiba langsung disuruh ada bu guru, langsung tiba-tiba mengut, nggak ada bu guru atau pak guru langsung santai. Nah itu motivasinya, tapi motivasi bukan dari sendiri, motivasi untuk guru-guru. Jadi penilaiannya guru yang dapat nilai, bukan murid. Dan seandainya ada sampah, kalau motivasi dari murid pasti dia pungut. Nah itu kita tanamkan motivasi itu bagaimana caranya, ya. Jadi pelanggaran terhadap siswa, wah sampai pelanggar pasti mau sampah, biar bisa melanggar. Nah itu motivasinya karena ada pelanggaran aja. Tapi kalau motivasi dari diri sendiri, ada pak guru, nggak ada bu guru, pasti dia memutar motivasi. Bagaimana cara kita tanamkan positifnya, positif, ya. Kedua, ini lingkarannya. Penguasaan kebebasan manusia, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Yang keempat, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup bagaimana kita menguasai anak dan kasih sayang diterima, kebebasan dan kesenangan. Lanjut, bertahan hidup, misalnya makan, minum, kebutuhan pokok, aman, kita buat bertahan hidupnya. Kasih sayangnya tetap berhubungan orang lain, terima di kelompoknya. Misalnya mereka bermain di kelompoknya, terima. Itulah sayangnya. Penguasaannya menjadi kompeten, didengarkan dan diakui dan dihormati. Jadi di kelompoknya atau di lingkungannya mereka bisa diterima. Berikut kebebasannya, kemandirian, otonomi dilihat. Senang bermain, tertawa, ya. Lalu kasus. Dari kasus ini, seorang anak kelas 3 bertiba di rumah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani gurunya, bukan Bu Ayu ya, Bu Rani. Gurunya menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Linda. Jadi dia mengadu kepada gurunya, pada ibunya, bahwa kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Linda ini. Jawabannya adalah ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajar tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi waktu belajar dia ribut. DT kelas 3 sekarang ya. Jadi ibu tidak minyak. Hari ini padahal ibu pakai jepit rambut baru. Aku bosan masa belajar cuma gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru juga temanku di depan kelas. Nah, itu jawabannya ibu guru. Keyakinan kelas dia ada video buat keyakinan kelas. Jadi terus kontrol segitiga restitusi. Jadi ada harus kontrol atau jarang sekali hadir di pembelajaran les sore, dan pada saat hadir pun atau sekali ribut dan berkata. Hal ini sudah sangat mengganggu sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi penghukum, membuat masa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan menajarkan segitiga restitusi. Nah ini adalah videonya. Apa itu penjelasan restitusinya?
Lanjut, ini kontrolnya. Jadi kita ada registrasi 3 posisi yang saya bikin. Bentuk ini yang tugas kami. Ini gambaran studi segitiga studi Pak boleh positif di kelas 5. Ini contohnya aja. Ini kami buat dengan siswa-siswa kelas 5 sebagai tugas kami. Bagaimana verifikasi dari kasus sampai penanganannya? Langsung aja karena luar. Dia melanggar tidak memakai perlengkapan topi dasi waktu upacara hari ini. Habis kedua kita mengerjakan PR. Aisyah salah satu contohnya. Sebagai guru kami menegur dan memberikan motivasi atas itu. Nanti ada tanggapan dari siswa Aisyah dengan Dewi yang sebagai kasus 1 2. Tanggapannya dari kesimpulannya pertanyaan kasus yang dilakukan oleh guru ini dilakukan guru dapat bersikap dirinya sebagai manajer yang mengajukan pertanyaan rumah. Nah, buat guru menjaga diri ya. Dari itu aja. Kita seperti dari sisi saya buat pada saat bersama siswa kelas 5. Jadi ini keadaannya.
terus pengukurnya, pemantau sebagai teman, manajer, sepertinya, linknya, nah program negatif, positif dan motor diri. Jika kontrol tadi sudah sekarang ini, jadi bagaimana negatifnya, bagaimana positifnya sebagai kontrol diri ya. Jadi guru memperkuat saja. Ya jelas segitiganya. Nah, dari segala di sini ada tindakan yang salah. Jadi tindakan apa yang salah? Yang kedua, meyakinkan bahwa tindakan itu memang melanggar dari kelas dan kamu jadi seperti apa. Di depannya apa dia? Apa diulangi apa enggak? Yang ketiga, menstabilkan identitas. Itu orang pasti melakukan kesalahan ya. Jadi dengan diberikan penguatan aja ya. Lanjut, segitiga ya. Pertama tadi menstabilkan identitas, siapa yang melanggar. Yang kedua, mengaplikasi tindakan salah dan tindakan salahnya apa ya. Dan meyakinkan yang kelas. Yang ketiga, menanyakan kembali jadi apa yang disalahkan dan motivasi apa untuk ke depan mereka. Terus ini tadi stabilitas dari bawah pasti dengan pengawasan sempurna dan juga pengawasan seperti apa kita bisa menyelesaikan apa. Lanjut, yang salah apa, kamu bisa melakukan buruk dan seterusnya ya. Terus menanyakan kembali keyakinan. Jadi kenapa kamu tidak menjalankan PR? Yang kedua, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi sebenarnya sebelum ke depan itu hari kesempatan apa yang kita ambil di kelas. Jadi sebelumnya biasanya awal pembelajaran tadi itu kita buat sepakatan dulu kelas sama yang murid. Jika melanggar apa yang dilanggar, misalnya kesempatan apa di kelas, di luar kelas, jelas sepakatan kelas. Jadi kalau ada pelanggaran sepakatan kelas kan kita buka. Jadi sepakatan itu bukan guru menentukan, siswa dan guru bersepakat menentukan. Jadi kalau melanggar kita buka sepakatan kelas itu, ya, setelah sepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita contohkan dulu kelas apa yang ideal di kelas kita itu. Baru setelah itu kita berkeyakinan kelas bersama guru dan muridnya ya. Jadi kamu jadi orang seperti apa? Jadi kedepannya menjadi apa nanti? Misalnya sudah melanggar, aku mengambil kelas dan kedepannya seperti apa? Jadi tidak akan melanggar lagi. Jadi itulah mengenai keyakinan kelas ketika diskusi ya. Lanjut yang terakhir mungkin itu aja pertama tentang budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi ya kami sebagai pembawa materi kami mohon maaf kalau ada kata yang tersinggung pada rekan atau UKS ya, kami mohon maaf sebagai manusia biasa karena kebenaran adalah sesuatu datangnya dari atas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Bapak Assalamualaikum. Guru yang saya hormati, kemudian tadi bersama guru kelas 5 Bapak Erlangga Sari, Bapak dari Positif. Mudah-mudahan presentasi pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Erlangga dapat kita pahami bersama, kita juga dapat melaksanakan ya, bisa tadi itu sebagai bentuk contoh ya, kegiatan positif yang dilaksanakan di kelas seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa melaksanakan seperti itu. Demikian, terima kasih kepada yang telah menyampaikan sehingga ini adalah kesempatan menambah wawasan untuk Bapak Ibu guru sekalian, sehingga di kelasnya juga dapat melaksanakan kegiatan dan bersifat positif kepada anak-anak kita dan anak-anak kita mendapatkan ilmu dan kemudian mempunyai kita waktu yang bisa karena sekarang ini anak-anak terus terang saja banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak inginkan terjadi seperti itu. Ini adalah peran kita sebagai guru, bagaimana kita dapat mendisiplinkan anak itu dengan cara yang baik sehingga anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik. Karena anak-anak itu tidak perlu kita menggunakan dengan kekerasan berbicara
kita menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang kasar, ya, yang membuat anak-anak itu kadang-kadang bukan malah jenuh, ya, bukan malah apa ya, mendengarkan dengan baik, malah brutal. Ketika anak diberikan dengan ujangan atau kata-kata dengan kasar, ya. Sebagai guru tentunya kita itu bagaimana kita menjadi suri toladan untuk anak-anak kita sehingga anak kita bisa mencontoh kepada diri kita sebagai guru adalah sebagai leader, ya, sebagai contoh, sebagai suri toladan buat anak-anak kita sehingga anak kita juga setidaknya apa yang disampaikan oleh guru bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan kita menggunakan dengan kata-kata yang kata-kata itu kasar, ya. Karena kita ini adalah membentuk akhlak seperti apa yang disampaikan Pak Ramadan bahwa itu akhlakul karimah, berarti akhlak yang baik. Nah, dari akhlak yang baik itu dari kita sendiri bagaimana guru itu untuk menerapkan hal tersebut supaya anak-anak juga bisa mengerti dengan baik. Jadi ketika kita menyuruh anak maka gunakanlah dengan bahasa misalnya tolong, ya, jangan langsung kita membentak, memarahi anak, ya, sehingga anak-anak itu lama-lama juga kalau dimarahi terus anak-anak itu bosan, ya, nanti mengadu sama orang tuanya, ya, di sekolah begini itu sudah pasti, ya. Oleh itu harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan budaya positif, ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar, ada hukuman apa yang kiranya kita berikan sehingga anak-anak itu bisa berlaku dengan baik, ya. Jadi ada hukuman itu sifatnya untuk positif, ya. Anak merubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik. Itu harapan saya sekali lagi. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, ya, setiap kita menyuruh anak menggunakan bahasa yang baik, bahasa seorang ibu, seorang ayah terhadap anaknya seperti itu, karena karakter itu dimulai dari tutur kata kita, perilaku kita, bagaimana kita mencerminkan diri kita pada anak kita. Jadi itu pengalaman dari saya, mudah-mudahan Pak Ramadan selaku calon guru penggerak bisa lancar menjalankan, ya, karena ini berat, Pak, ya. Saya paham bahwa tidak tidur dan banyak usul, banyak tugas yang harus Bapak lakukan. Saya memotivasi penuh dalam hal ini, Pak, ya. Karena ini juga nanti dampaknya positif ke sekolah kita seperti itu. Teman-teman guru juga harus memberi support, ya, kepada Pak Ramadan, karena memang menjadi guru penggerak itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang gampang, memang butuh proses, ya. 6 bulan ini mungkin Pak Ramadan harus menjalani terus ya, tugas yang harus Bapak laksanakan dan pada akhirnya juga memang harus ada hasil dari 6 bulan nanti yang bisa ditampilkan di bagian masyarakat. Karena itu memang harapannya seperti itu. Terima kasih. Terus berkarya Pak Ramadan, yang terus bergerak menggerakkan para guru-guru anak-anak kita supaya anak kita mengintegrasi. Begitu tambahan dari saya, lebih kurang memaafkan dan saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Ya, jadi aku pagi ini kita belajar, ya, tentang kesempatan keras. Ya, karena perbedaan, ya, silakan. Ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sekalian, sekarang kita tentang masuki pelajaran baru. Jadi itu hari kelas 4, sekarang kelas 5 ya. Ya, jadi untuk pelajaran ini kita pertama kita membuat kesepakatan kelas. Dulu peraturan, sekarang kesepakatan. Jadi anak-anakku bikin kesepakatan kelas, buat aturan, ditempel, nanti kita sepakat bersama. Jadi sebelum pelajaran dimulai, ya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa itu akan dipimpin oleh tunjuk oleh Aulia. Ya, silakan Aulia. Di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, periksa kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi pelajaran baru ini baik semua, hadir semua. Jadi semangatnya bertambah ya. Jadi Pak Guru sebelum memasuki pelajaran baru, tadi Pak Guru sudah bilang, kita akan membuat kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Jadi kesepakatan itu antara anak-anakku dan Pak Guru membuat kesepakatan. Jadi nanti anak membuat tulis ya Pak. Nanti ditempel di dinding, ditempel di dinding. Bagaimana peraturan itu nanti kita kesepakatin bersama. Biar aturan itu nanti kalau ada yang melanggar, oh iya saya yang berbuat ya. Oh ini peraturannya. Baik peraturan ketika masuk di sekolah, di halaman sekolah, dan di dalam kelas dan masuk kelas, semua akan ditulis oleh aturan-aturan nanti anak-anak yang buat ya. Pak Guru tinggal bagaimana sepakat dengan aturan ini. Nah, kalau sepakat nanti anak-anak itu tinggal ditempel di dinding, oh ini aturan sepakat kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat awal pembelajaran. Kalau itu hari kita sempat, Pak Guru menempel, atau Pak Guru yang rekan Pak Guru menempel peraturan di kelas bahwa tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh ribut dalam kelas, ketika keluar harus izin. Nah itu peraturan tadi dibuat oleh Pak Guru. Kapan melanggar ada hukumannya. Itulah peraturan. Kalau sekarang nanti anak-anak yang buat, ditempel dan akan ditegur sama Pak Guru. Bagaimana? Itu hari kita buat. Jadi peraturannya, jadi anak-anak yang buat. Ya sudah mengerti? Sudah mengerti? Laki-lakinya sudah? Perempuannya sudah? Nah sudah. Nanti Pak Guru bagiin ini lembaran. Nanti ditempel di sini. Ya menjadi satu tempel. Sudah tempel, nanti salah satu siswa ada yang bacain. Misalnya tertib, tulis namanya dulu, namanya di atas, baru aturannya di bawahnya, buat aturannya, ya, namanya, ya, sambil perkenalan pelajar baru.
nama, misal Pak Doni di atas nama grup Aulia, aturannya apa? Ya, sudah mengerti? Ya, kesempatannya apa? Nanti kita buat keyakinan kelas. Ya, sudah mengerti? Oke? Oke. Sekarang maju satu Pak grup lagi dari Aulia, maju. Di belakangnya, silakan maju. Aisyah, Evita, masuk. Diana, Dewi, Alat, lanjut di belakangnya. Vicky, lanjut. Vicky, belakangnya. Lea, Alif. Ya, tulis dulu nanti aturannya, tulis namanya, baru tulis ininya. Oke, tulis undang-undangnya. Oh, ingin saya berbuat aturannya ini. Oh, ini saya ingin berbuat dengan. Oh, saya tidak ingin terlambat sekolah. Saya datang pagi atau saya berhenti sekolah. Atau ketika saya keluar saya menekan tangan. Itulah semua aturan-aturan dan masih banyak lagi. Ya, tulis namanya. Biar nanti siapa namanya di sini. Oh, Aulia yang menulis, maju silakan membacanya. Ya, ya. Silakan. Nanti tempel maju satu. Tulis namanya dulu ya. Tulis namanya dulu atas. Tulis namanya, tempel. Dari sini tempelnya. Dari sini geser, terus di sini, ya. Sudah? Ya, sudah. Mulai dari awal lagi, tempel. Di pinggiran sini. Jejer. Ya, tempel. Ya, lanjut ya. Ya, oke. Lanjutnya, apa lagi? Ya. Ya, lanjutnya. Ya, oke. Lanjutnya apa lagi? Ya, lanjutnya apa lagi? Ya, apa lagi? Silakan. Ya, saya apa lagi? Ya, oke. Ya, mana lagi? Apa lagi? Ya, oke. Apa lagi?
Ya, maju, satu lagi. Ya, maju, satu lagi. Ya, satu lagi, maju. Ya, satu lagi, maju. Ya, satu lagi. Ya, jadi semuanya sudah menempel semua, sudah memberikan jawaban semua tentang apa peraturan-peraturan di kelas. Jadi kami minta mahasiswanya Aulia silakan maju untuk membacakan. Ya, silakan Aulia maju. Mana punya Aulia bacakan masing-masing. Ya, peraturannya Aulia, apa tentang peraturannya Aulia? Ya, tentang peraturan tertib. Ya, silakan. Jadi tertib ini mau dimasukkan ke peraturan kelas, mau nggak? Berarti mau. Nanti akan tertib. Nanti silakan. Nanti aturannya pertama adalah tertib, baik tertib di halaman sekolah maupun di dalam kelas. Ya, jadi nanti baru tempel. Berarti ini sudah kesepakatan. Ya, sudah sepakat nanti baru tempel di sini. Ya, sudah sepakat baru tempel di sini. Ya, baru tempel di sini. Ya, sudah sepakat. Ya, oke. Yang sudah sepakat harus tempel di sini. Ya, jadi yang sudah sepakat harus tempel di sini. Yang tertib ini sepakat nggak? Sepakat mana Aulia? Berarti harus tempel di sini. Sudah sepakat. Tertib. Oke. Lanjut. Yang kedua, punya siapa ini? Silakan maju. Yang kedua, punya siapa? Ya, apa? Tidak terlambat. Bagaimana? Sepakatnya tidak terlambat? Tidak terlambat. Berarti nanti peraturan kedua tidak terlambat sekolah maupun terlambat di kelas. Seperti ya, sepakat. Berarti kita tempel, ya. Kita tempel di sini. Oke. Tidak terlambat sekolah. Berarti sepakat. Berikutnya, belakang lagi, maju. Apa aturannya? Tadi saya duluan. Datang pagi. Ya, silakan. Mana Aisyah? Datang pagi. Datang pagi ini sepakat enggak? Berarti nanti harus datangnya pagi. Ya, datang pagi sekolah. Tidak boleh terlambat upacara. Datang pagi tepat waktunya. Berarti saya sepakat. Berarti datang pagi. Oke. Datang pagi. Lanjutnya maju. Permisi. Ya. Jadi yang ditulis berikutnya adalah permisi. Permisi apa ini? Permisi ketika nanti dalam proses pembelajaran, ketika mau keluar harus mengangkat tangan atau permisi. Ya, begitu juga kalau di luar
ada Pak Gurunya lagi berdiri. Oh ya, bilang permisi. Bagaimana ini? Setuju apa enggak? Setuju. Oke, berarti peraturan berikutnya adalah setuju. Ya, setuju. Permisi, berarti setuju. Lanjut. Lanjutnya izin permisi ya duduk silakan. Jadi izin, jadi ketika tidak masuk sekolah, ketika mau keluar atau mau kemana harus mengatakan izin Pak Guru saya mau keluar, atau izin Pak Guru saya besok tidak sekolah karena mengantar orang tua ke rumah sakit atau membantu orang tua, ya itu izinnya ya. Berarti setuju? Nah, jadi kalau apa yang dilakukan nanti harus izin Pak Guru. Ya misalnya mau keluar atau tidak sekolah atau mau ada orang tua datang Pak Guru izin, ada orang tua ya. Jadi setuju? Nah, oke, setelah izin. Berikutnya lagi, berikut tepat waktu. Berikutnya tepat waktu. Ini tepat waktu. Nah, ini yang penting ini ya, tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Jadi apapun kegiatan di sekolah, di kelas harus tepat waktu. Bisa tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak PR? Nah, ini PR-nya tepat waktu. Hari ini ditugas, dikumpul, misalnya besok hari Rabu dikumpul, ternyata tidak kumpul, lama tidak tepat waktu. Jadi peraturan berikutnya adalah tepat waktu. Ya, bagaimana? Setuju kan tepat waktu? Setuju. Ya, oke. Jadi peraturan selanjutnya adalah kelas kita adalah tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah 6 peraturan yang kita sepakati bersama. Ya. Lanjutnya Rehan. Mana Rehan? Maju Rehan. Rehan. Ya, Rehan. Rehan apa ini Rehan? Jadi yang peraturan berikutnya adalah sopan kepada Pak Guru, sopan ke semua para sekolah, ke teman-teman adalah sopan. Ya, Pak Guru, bagaimana? Setuju nggak? Nah, setuju. Jadi peraturan selanjutnya sopan. Sopan. Menurutnya Pak Guru baca ini nih alif sopan, berarti sama sopan ada ya, sudah ada. Terus Fahri kesopanan sama sopan juga. Faisal sopan juga, berarti sudah ada sopan ya. Riki tertib, ada tertib di sini. Oh ada, sama dengan Aulia. Reza tertib juga. Oh ada juga, sama tertib. Sopan santun. Aturan berikutnya sopan santun. Jadi alat penulis sopan santun. Jadi semua dimanapun harus ada sopan santun. Bagaimana juga? Pertama sopan santun, bahwa kita akan peraturan berikutnya sopan santun. Pak Guru tempel. Jadi inilah sopan santun ya. Jadi inilah peraturan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah peraturan yang nanti kita buat, kita tempel di kelas. Jadi udah nama item ini udah sepakat, ini sama. Jadi ini nama item ini sepakat, ini sudah sepakat, ini kita tempel. Jadi selama proses pembelajaran di kelas 5, semester 1, semester 2, inilah aturan yang kita buat, kesepakatan kita buat. Bukan Pak Guru yang berbuat, tapi anak-anak yang berbuat tentang peraturan di sekolah. Ya, kita sepakat bersama atau bersama. Jadi udah sepakat semua belum nih? Udah sepakat? Semuanya sepakat? Ya, oke. Jadi semuanya sudah sepakat. Ya, nanti kita tempel. Jadi selama pembelajaran kelas 5, inilah aturan yang Pak Guru tempel.
Ya, siapa di kelas nanti kalau ada pelanggaran, misalnya udah melanggar, kita lihat peraturannya, apa peraturan pelanggarannya ya. Sudah mengerti semua? Nah, jadi sudah mengerti semua. Jadi mungkin ini kesempatan yang kita buat, mudah-mudahan anak-anakku bisa dilaksanakan dengan aturan kesempatan kelas atau kegiatan kelas kita ya. Dan nanti ya, jadi itu aja Pak Guru akhirin dengan kesempatan ini dengan Pak Guru tutup dengan doa. Jadi doa tetap dipimpin oleh Aulia. Silakan Aulia doa dulu. Bapak duduk siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa-doa berakhiran kegiatan kita kesempatan kelas kita pada tahun pelajaran baru ini di kelas ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadi kesempatan ini menjadi dasar untuk peraturan di kelas ini ya. Jadi Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari kelas 5 SD Negeri 7 Lalembu. Saya merasa senang sudah melakukan keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, ini kami menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari kelas 5 SD Negeri 7 Lalembu. Perasaan saya sangat senang karena sudah diajak diskusi oleh guru dan teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Semoga kami menjadi anak yang disiplin. Terima kasih.